Sore itu kami tiba di Ranupani, desa terakhir sebelum menuju Semeru. Kabut turun pelan seperti menyelimuti desa kecil itu. Seorang bapak penjaga base camp sempat berpesan agar kami tidak mendirikan tenda sembarangan dan selalu menjaga ucapan. Kami hanya mengangguk, menganggapnya sebagai nasihat biasa. Tapi tak satu pun dari kami tahu, malam itu akan menjadi awal sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Memasuki hutan cemara, suasana berubah drastis. Angin tiba-tiba berhenti, dan langkah kaki kami terdengar terlalu jelas di antara pepohonan. Beberapa kali terdengar suara ranting patah dari arah belakang. Saat kami berhenti dan menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengikuti. Tepat tengah malam, aku terbangun karena merasa ada yang memperhatikan. Udara terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dari balik pintu tenda yang sedikit terbuka, terlihat siluet hitam berdiri di seberang danau. Diam, tidak bergerak. Aku mencoba membangunkan teman, tapi saat kami melihat kembali ke arah itu, sosok tersebut sudah menghilang. Hanya kabut yang tersisa, bergulung pelan di atas permukaan air. Subuh di tanjakan cinta biasanya indah, tapi pagi itu terasa berbeda. Kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Salah satu dari kami tiba-tiba berhenti dan berkata ada yang berjalan tepat di belakangnya. Ketika kami memeriksa tanah basah di jalur, terlihat jejak kaki tambahan mengikuti kami. 4 pasang kaki, ditambah satu lagi yang tidak kami kenali. Menjelang summit Atak di Kalimati, suasana semakin menekan. Angin berhembus membawa bau belerang yang tajam. Salah satu teman kami tiba-tiba menghilang selama beberapa menit di tengah gelapnya malam. Saat dia kembali, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dengan suara pelan dia berkata, "Tadi, ada yang memanggil namaku dari arah puncak." Tapi suaranya bukan suara manusia. Memasuki Arcopodo, suasana berubah drastis. Pohon-pohon tua berdiri tinggi seperti penjaga yang diam mengawasi. Angin tidak terdengar, bahkan suara serangga pun hilang. Tiba-tiba salah satu teman kami merasa pusing dan mual. Ia mengaku melihat bayangan putih melintas di antara batang pohon. Saat kami menoleh, hanya kabut yang bergerak perlahan, tapi rasa diawasi itu semakin nyata. Saat melewati pasir berbisik, angin mulai bertiup kencang. Butiran pasir berterbangan dan menciptakan suara seperti bisikan panjang yang tak terputus. Di sela angin itu, kami mendengar suara samar, seperti seseorang memanggil nama kami satu persatu. Kami mencoba mengabaikannya, terus melangkah tanpa menoleh. Tapi suara itu semakin jelas, seolah berjalan sejajar bersama kami. Semakin dekat ke puncak Mahameru, kabut turun begitu pekat hingga jarak pandang hanya 1 meter. Di depan rombongan, terlihat satu siluet berdiri diam. Kami mengira itu pendaki lain yang lebih dulu sampai. Tapi saat kami mendekat, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Dan ketika kabut tersibak beberapa detik, tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba terdengar dentuman kecil dari kawah. Abu vulkanik membumbung ke udara, membuat suasana semakin mencekam. Di balik kepulan asap itu, salah satu dari kami bersumpah melihat sosok tinggi berdiri di tepi kawah. Sosok itu seperti menyatu dengan asap, lalu perlahan menghilang bersamaan dengan hembusan angin. Saat turun gunung, suasana terasa lebih ringan, tapi tidak sepenuhnya. Kami menghitung ulang jumlah anggota. Tetap 4 orang. Namun ada yang berbeda. Salah satu dari kami menjadi sangat pendiam, tatapannya kosong. Di base camp Ranupani, penjaga hanya berkata pelan, "Kalian turun berempat." Tapi semalam, yang naik terlihat 5. Saat kami tiba kembali di Ranupani, rasa lega perlahan muncul. Kami tertawa kecil,
mencoba menganggap semua kejadian sebagai halusinasi karena lelah. Namun penjaga base camp memandangi kami dengan tatapan aneh. Ia berkata semalam ia melihat 5 bayangan berjalan menuju arah hutan, bukan 4. Suasana langsung berubah hening. Kami saling menatap, karena sejak awal, kami memang hanya berempat. Sejak turun gunung, Andra, teman kami yang sempat menghilang di Kalimati, mulai berubah. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah jendela saat malam tiba. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat dan dingin. Suatu malam ia berbisik, katanya setiap memejamkan mata, ia melihat sosok tinggi berdiri di pasir Mahameru, menunggunya kembali. Beberapa hari setelah pendakian, kami mulai mengalami mimpi yang sama. Kami berdiri kembali di pasir berbisik, sendirian, dengan angin yang berputar mengelilingi tubuh. Di kejauhan, sosok itu muncul perlahan dari kabut. Tinggi, gelap, tanpa wajah yang jelas. Setiap kali kami mencoba berlari, kaki terasa berat seperti tertanam di pasir. Dan sebelum terbangun, suara itu selalu berbisik, "Kalian berjanji akan kembali." Saat memeriksa foto-foto pendakian, kami menemukan sesuatu yang membuat darah terasa dingin. Di salah satu foto saat summit Atak, terlihat jelas kami berdiri berempat. Namun di belakang kami, tepat di antara kabut tipis, ada satu sosok lain. Tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tertutup bayangan. Kami yakin tidak ada orang lain di sana saat foto itu diambil. Tapi kamera tidak pernah berbohong. Beberapa minggu berlalu, tapi rasa itu tidak pernah hilang. Setiap kali mendengar kabar tentang Semeru, jantung kami berdegup lebih cepat. Andra akhirnya menghilang tanpa kabar. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan singkat. Dia menepati janjinya, sekarang giliranku kembali. Sejak saat itu, setiap kali kabut turun di Ranupani, warga setempat mengatakan terkadang terlihat 5 bayangan berjalan menuju arah hutan. Beberapa hari setelah Andra menghilang, kami mendapat kabar dari seorang kenalan di Ranupani. Katanya, beberapa pendaki melihat seorang pria berjalan sendirian menuju jalur Semeru saat malam hari. Ia tidak membawa rombongan, hanya berjalan pelan menembus kabut. Ciri-cirinya sama persis seperti Andra. Tapi yang membuat merinding, bayangannya terlihat lebih panjang dari tubuhnya, seolah ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangnya. Seorang porter yang turun lebih awal mengaku melihat sebuah tenda berdiri sendirian di Kalimati. Tidak ada api, tidak ada suara, hanya satu tenda yang tertutup rapat. Saat ia mendekat dan membuka resletingnya, bagian dalamnya kosong. Namun pasir di sekitar tenda penuh jejak kaki, seperti seseorang berjalan memutarinya berulang kali sepanjang malam. Ada laporan lain dari pendaki yang berhasil mencapai puncak. Mereka melihat satu sosok berdiri di tepi kawah Mahameru, menghadap langsung ke dalam jurang berasap. Tubuhnya diam, tak bergerak meski angin kencang menerpa. Saat mereka mencoba mendekat, sosok itu perlahan melangkah maju dan menghilang di telan kabut asap kawah. Sejak saat itu, beberapa orang percaya Andra tidak pernah benar-benar turun dari Semeru. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di pasir berbisik, sendirian. Di depanku, Andra berdiri, membelakanji. Perlahan ia menoleh. Wajahnya pukit, matanya kosong. Di belakangnya berdiri sosok tinggi tanpa wajah. Andra berbisik, "Sekarang kita lengkap lagi." Aku terbangun dengan keringat dingin, dan suara angin seperti bisikan terdengar jelas di telingaku. Hingga hari ini, setiap kali mendengar kabar tentang Semeru, perasaanku tak pernah benar-benar tenang. Gunung itu tetap berdiri megah dan indah, tapi bagiku, ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu menghitung siapa yang datang dan siapa yang pergi. Dan jika suatu hari kamu mendaki Semeru dan merasa rombonganmu terasa lebih banyak dari seharusnya, mungkin kamu sedang berjalan bersama bayangan yang sama seperti kami.